warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rizkia dengan NIM 19129193 akan menjelaskan tentang sel sebagai unit kehidupan. Pertama yaitu sel. Sel adalah unit terkecil yang ada dalam jaringan makhluk hidup. Meskipun kecil, sel dapat menyusun tubuh makhluk hidup sehingga dapat menciptakan pengorganisasian yang sistematis. Teori sel terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama yaitu semua makhluk hidup terdiri dari satu atau lebih sel. Yang kedua, sel adalah unit dasar struktur dan fungsi dalam suatu organisme. Ketiga, sel hanya berasal dari replikasi sel yang ada. Selanjutnya yaitu bentuk utama sel. Yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan bentuk kehidupan yang terkecil yang memiliki metabolisme yang paling bervariasi. Istilah prokariotik sendiri memiliki arti sebelum nukleus, yaitu suatu organisme bersel satu tanpa adanya nukleus. Yang kedua itu sel eukariot. Sel eukariot adalah sel yang memiliki inti atau nukleus karion yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel eukariotik memiliki 2 membran, yaitu membran sitoplasma dan membran inti atau membran nukleus. Sel eukariotik memulai kehidupannya dengan sebuah nukleus yang dikelilingi oleh berbagai macam organel yang memiliki struktur serta fungsi tertentu dan terbungkus dalam sebuah membran. Karena itu bentuknya kokoh dan tersusun dengan teratur. Selanjutnya itu bagian-bagian sel. Yang pertama ada membran sel, yaitu membran sel berfungsi melindungi isi sel dan tempat keluar masuknya bahan yang ada dalam sel. Yang kedua, dinding sel merupakan dinding sel yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan, bersifat kaku dan kekakuan tersebut memberikan bentuk pada sel. Yang ketiga, kloroplas adalah organel yang hanya dapat ditemukan pada sel tumbuhan. Selanjutnya, sitoplasma berbentuk gel yang kental yang terdapat dalam semua organel. Selanjutnya itu ada mitokondria, merupakan tempat pembangkit energi untuk keperluan sel. Sel yang aktif biasanya lebih banyak memiliki mitokondria. Selanjutnya, membran inti merupakan bagian yang melindungi inti dan tempat lalu lintas bahan inti. Selanjutnya ada inti yang berfungsi mengontrol semua kegiatan sel. Dan yang terakhir ada vakula, adalah tempat untuk menyimpan makanan dan zat-zat kimia lainnya. Selanjutnya itu ada fungsi sel. Yang pertama untuk metabolisme. Keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup melakukan aktivitasnya disebut metabolisme. Dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi dalam sel. Metabolisme yang terjadi dalam sel dapat berupa reaksi katabolitik, yaitu perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain, dan reaksi anabolik, yaitu reaksi penyusunan komponen sel. Yang kedua itu komunikasi sel. Kemampuan sel untuk berkomunikasi yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Misalnya, bakteri berkomunikasi satu sama lain dalam proses quorum sensing untuk menentukan apakah jumlah mereka sudah cukup sebelum membentuk biofilm. Sementara sel-sel dalam embrio hewan berkomunikasi untuk koordinasi proses diferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Hal ini merupakan salah satu contoh dari komunikasi sel. Baiklah, sekianlah penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.